Wih, banyaknya anaknya. Kambing ini kan berapa? 4 atau 2? 21 lah. Oh, berarti ini banyak mamanya lah. 'Sahabat Desa, selamat pagi, salam sehat selalu. Kita sekarang berada di tempat ternak kambing yang ada di Desa Rawasubur yang di daerah Depok, daerah Perorangan. Dan ini kita lihat sudah ada perkembangan biak kambing yang semuanya 4 sekarang sudah jadi luasan kambing yang sudah dipelihara. Dan mudah-mudahan ini menjadi contoh sukses bagi desa lain, bagaimana untuk ketahanan pangan di desanya ini bisa berjalan dengan baik dan bisa kita lihat. Berapa tahun?
ketahanan pangan. Ya, ketahanan desa, RW. Bantuan dari Kemendes. Oh. Ini bantuan dari Kemendes, kambing asalnya itu 4 ekor. Nah sekarang sudah berkembang beberapa ekor kan sudah banyak nih, berkembang 10. Supaya artinya tadi tujuan kami kambing yang program dari Kemendes reguler ini supaya berkembang. Nah jangan hanya dibantu satu kali selesai. Nah kami tidak mau Pak, selaku kepala desa tidak mau seperti itu. Maunya kami berkembang terus. Nah nanti dari anakan menjadi indukan tidak produktif kita jual. Nanti aturannya sudah jelas kami dengan kelompok Pak. Jadi yang ngolah kelompok nih Pak? Ya kelompok. Nah tapi kelompok ini perorangan, tapi atas nama kelompok. Apa yang kami sampaikan tadi, kalau hanya dikelola oleh kelompok, iri-irian, ada yang cari rumput, ada yang kada, jadi kan perorangan. Ya. Nah tapi masih di dalam kelompok. Ya, anggota kelompoknya. Anggota kelompoknya. Jadinya kalau mau dimakaninnya kada itu tergantung masing-masing. Kami tinggal mengevaluasinya. Oh ini kada beres, tarik. Dilong anggota kelompok yang lain. Kelompok yang lain. Nah itulah aturan kami ini. Nah, dan kami sebelum melaksanakan itu kami ada rembuk dulu dengan kelompok dengan anggotanya. Kalau sudah oke, sepakat, sudah kami bagikan. Dulu berapa satu kelompok itu Pak? Bantuannya kemarin tuh semuanya kalau nggak salah itu satu kelompok itu 80 yang dipelihara oleh 10 anggota kelompok. Ada juga yang mati apa kan. Tapi alhamdulillah ini kelihatannya ini kembali nih satu kelompok kembali modal lah. Yang menutupi yang mati-mati kan tertutupi. Kalau yang dari ketahanan pangan dan desa belum lagi Pak? Ada sapi Pak. Oh sapi. Sapi. Oh kita gitu lah. Iya sapi. Yang sapi limosin tuh? Iya. Oh iya. Sapi limosin. Saya selaku ini kan saya sekaligus berarti apa hanya memberikan partisipasi semangat dari warga sini. Ternyata saya juga ikut, artinya bukan ikut campur ya, ikut andil memberikan semangat. Saya aja yang artinya bagian negeri lah bukan dia. Mau itu memberikan semangat orang sini. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Tapi intinya Pak Warto di dalam kelompok tuh nggak ada mau PNS tuh nggak ada aturan nggak boleh. Dan ada yang jadi yang penting tadi apa menjalankan fungsi kita ASN, kita beri contoh ke masyarakat. Loh ini loh kalian kalau mau berkembang gitu kan seperti ini gitu kan itu sudah buat langkah luar biasa Pak. Intinya nah ini juga begitu pelajaran juga kan buat masyarakat gitu. Artinya apa namanya bahwa apa bantuan itu memang harus dikelolanya seperti ini gitu. Jangan.
di gedung balai pertemuan ini. Nah, jadi kami belum punya kantor Pak Kadis. Jadi disinilah tempat kami berkumpul dengan masyarakat dan juga termasuk tim-tim monitoring. Jadi hari ini ada 2 kegiatan. Kegiatan pertama itu monitoring pekerjaan DD tahap 1, dan ada juga kunjungan dari Bapak Kepala Dinas PMD. Nah, alhamdulillah tadi kami keliling-keliling sudah melihat ini ketahanan pangan, ini yang dari kementerian. Jadi sudah melihat juga ada kerjasama, rencana kerjasama dengan RTO. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sekalian, Om Swastiastu. Baik, salam tinggal, salam sejahtera dan selamat siang. Yang saya hormati Pak Camat, yang diwakili Pak Sekcam, Pak Kacaryadi, Pak Kapolsek, dan rekan-rekan tim monitoring evaluasi Kecamatan Kabupaten Murung. Yang saya hormati juga Pak Kepala Desa, luar biasa, Pak Kades, beserta seluruh jajaran perangkat pemerintah desa Rawasubur. Yang saya hormati juga rekan-rekan dari BPKMD, ada PA dan juga pendamping desa. Yang saya hormati rekan-rekan dari DPMD dan berbahagia. Pada kesempatan hari ini kami ingin mengekspos dan menyampaikan beberapa hal kaitan dengan kegiatan kami hari ini, Pak. Jadi Pak Sekcam, Bapak-Bapak sekalian, kami dari Dinas PMD ini sekarang memang lebih tugas pokok dan fungsi kami itu akan lebih mengarah dari kepada penguatan dan pemberdayaan, Pak. Sementara untuk kegiatan evaluasi, monitoring, pembinaan pengawasan sudah diserahkan kepada camat. Karena memang yang lebih tahu desa secara terus menerus ini kan camat, Pak. Saya pernah jadi camat juga 4 tahun gitu. Makanya saya bilang camat itu tahu Kades itu punya istri mudanya di mana, tahu pacarnya berapa itu tahu. Ya, mana dari desa itu ke Jakarta dan itu kan camat itu tahu, Pak. Iya, pasti Pak. Mungkin kalau Kades PMD nggak tahu kalau ini ya, jadi fungsi itu kami alihkan ke 2023 ini karena saya baru menjabat juga di PMD di November, jadi kami alihkan ke kecamatan karena pasti pemerintah kecamatan yang pertama penguatan pembinaan itu kan lebih dekat dan lebih intens gitu kan dengan desa. Nah, sehingga tugas kami lebih banyak tadi kepada penguatan kapasitas dan pemberdayaan. Salah satu tujuan kami ini melihat beberapa potensi di desa ini yang memang masih belum terkelola dengan baik, tapi kan potensinya ada, niat Pak Kadesnya ada, masyarakatnya juga mendukung. Nah, tapi kita belum terkelola. Ada beberapa program yang dari Kemendes sudah jalan, sudah berjalan cukup baik. Ini salah satu contoh kami lihat tadi. Saya pada tahun 2022 desa ini dapat program integrated farming system yang dari Kementerian Desa, dan bisa Bapak lihat di sana. Jadi satu pola pertanian terpadu, di sana ada sapinya, ada bebeknya, ada ayam, dan segala macam itu berkembang, Pak. Nah, yang kami harapkan itu sebenarnya desa-desa yang lain itu seperti ini gitu. Ini kadang-kadang minta bantuan ABC, minta bantuan ke dikerjain, Pak. Kan uang pemerintah terbuang ke bazir gitu. Padahal maunya pemerintah dengan diberi bantuan itu berkembang. Nah, di desa ini saya lihat Pak berjalan, Pak. Tadi Pak Kades sudah menjelaskan pengadaan bibitnya, ada yang dari sumber Kemendes, ada juga yang sumber dari dana desa. Nah, ini tadi saya lihat sapinya di musim yang ada desa. Baru-baru ini saya lihat pada desa yang ada sapi itu di musim, dan pengelolaannya dikelola secara kelompok. Nah, ini saran masukan Pak Ketua Tim Evaluasi Kecamatan, Pak Sekcam. Salah satu yang jadi fokus pemerintah di dana desa ini kan adalah ketahanan pangan. Itu kan di Permendesnya itu diatur minimal 20%, boleh lebih dari 20%. Nah, cuma kami melihat ini juga saya minta kemarin dengan teman-teman pendamping, pemerintah desa itu belum maksimal memanfaatkan peluang program ketahanan pangan untuk mendukung ketahanan masyarakat. Mohon maaf, ada beberapa desa yang contoh pengadaan ayam cuma dibagi-bagikan satu bagi kakak, habis itu sembelih selesai. Padahal maksud pemerintah kan bukan begitu, Pak. Dikembangbiakan terus-menerus akhirnya itu menjadi dukungan bagi kebutuhan pangan mereka. Ini juga nanti pada saat mohon juga menjadi perhatian kita nih, program ketahanan pangan itu. Ada ini dicatatkan juga, Pak, bagi ada Kades pemerintah desa yang sudah menyebut itu pengadaan ketahanan pangan, laporan sampai ke kami laporannya, kok cuma kandang aja Pak, ayamnya nggak ada. Kan ada juga yang cuma pengadaan bibit ikannya
setelah bibit ada itu dikemanain, akhirnya mati. Akhirnya ini termasuk menurut saya kerugian negara juga kalau itu tidak direncanakan dengan baik gitu. Nah, yang dilaksanakan di rawa subur ini jadi best practice, jadi contoh sebenarnya. Nah, ini tadi saya minta divideokan, itu kita bisa sampaikan ke desa-desa lain. Seperti tadi kan yang di sana kambingnya cuma asal dikasih 4, sekarang sudah berkembang biak, sudah bisa dikelola lagi oleh anggota kelompok yang lain. Sapinya juga begitu, bebek juga begitu. Jadi ini sebenarnya konteks ketahanan pangannya di situ. Ini saya mohon juga yang teman-teman di Monet Kecamatan, tidak hanya fisik kan, ketahanan pangan ini program nasional kan. Presiden cuma minta kan, kenapa kemudian di dana desa itu wajib ada dianggarkan di program prioritas seperti itu. Ada juga kemarin pengadaan, maaf ya, ada pengadaan bibit lombok, Pak, cuma bibitnya dikasih satu keluarga itu satu, nanamnya di mana, berhasil saya tidak diurus. Nah, ini juga jadi catatan. Saya sudah menekankan kemarin di rapor dengan Bapak Ibu Camat juga kami sampaikan, tolong ketahanan pangan ini betul-betul kita dampingi. Kalau fisik enak Pak, kita tinggal lihat hitung volumenya kawan, kurang mulirnya satu sudah selesai kan, atau kurang sepengan itu. Kalau ketahanan pangannya sudah kelihatan nih Pak, karena memang dia programnya sudah kelanjutan. Makanya saya bilang ketahanan pangan itu harus jelas mulai dari awal perencanaannya sampai saya contoh. Kalau mau pengadaan bibit lombok harus jelas tanamnya di mana, pendampingan penanamannya seperti apa, pupuknya dianggarkan enggak. Nah, itu juga sama kayak penempatan bibit ikan, kolamnya di mana. Jangan cuma pengadaan bibit ikannya, kolamnya ada di mana membuat. Akhirnya kan ini jadi masalah Pak, bisa jadi masalah hukum kalau Pak Jaksa memproses gitu kan. Nah itu yang saya dorong. Jadi harus ada keberlanjutan. Tahapan tadi sudah disampaikan Pak di panduannya, di pedomannya sudah kita jelaskan kalau bisa. Ada juga beberapa KS ini yang sebagian besar ini saya buka saja Pak. Ada juga beberapa KS yang bisa takut dengan masyarakatnya. Jadinya Pak yang membagi per kelompok itu malih, kena bihirian, kena macam-macam, sudah daripada dihabuti masyarakat sudah bagi data aja semuaan. Salah konsepnya. Tugas kepala desa ya harus tegas, harus berani gitu kan. Kalau memang seperti itu aturannya seperti itu, tegakkan ke masyarakat gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Kadis pun bisa jadi contoh menurut saya. Beliau berani membuat aturan, nanti tadi dijelaskan sama beliau. Ini dikasih bibit 4. Nanti ketika beranak itu 2 jadi milik sendiri, yang 2-nya lagi dikelola oleh kelompok lain. Ketika yang anggota kelompok lain ini nggak beres ngelola, ditarik sama Pak Kades dulu yang bisa ngelola. Ya konsekuensi Pak, jangan hanya minta bibitnya jadi diurus enggak gitu kan. Nah ini bagian dari proses kita tadi untuk melaksanakan program ini agar berjalan dengan baik sesuai dengan harapan pemerintah. Nah terus yang kedua tadi terkait juga pengembangan potensi, tadi dengan Pak Kades sudah melihat ada lahan yang memang potensial kita kembangkan untuk bekerja sama dengan PLN PLTU Pulau Pisau. Itu pokoknya di Kaliandra ya. Kaliandra dengan Gamal dan program ini PLTU siap beli. Pak Kades sudah menjajah sebenarnya. Sudah menjajah, ada timnya segala datang, baru sudah dapat bantuan juga tuh Pak ya. Nah karena kemarin waktu itu kondisi lahan kita belum tertata seperti ini kan, belum ada program PTS kan, pintu air yang belum sempurna sehingga lahannya masih belum produktif. Nah saya cek tadi udah bagus nih, tinggal nanti saya bilang bulan ini juga saya akan ke PLTU Pak untuk mengeksekusinya. Paling tidak yang 12 hektar itu kita itu lah. Situ bekerja sama dengan PLN, kemudian nanti bibitnya PLN yang nyiapin Pak. Tinggal sekarang desa yang masyarakatnya yang kita dorong. Nah, timbal balik dari PLN selain membeli itu juga ada paba itu sisa batu bara, hasil batu bara Pak. Nah itu bisa dibuat jadi bahan paving yang kekuatannya lebih dari kekuatan semen biasa Pak. Nah itu nanti akan saya dorong bahan itu jadi bahan pembuatan jalan-jalan desa. Karena sudah dites juga kemarin diuji yang lebih kuat dari konblok biasa Pak. Karena itu sisa ampasnya batu bara ya Pak, dari PLTU itu diolah. Nah itu sudah bentuk jadi, tinggal pemerintah desa ngambil gratis itu Pak. Bentuk kerjasamanya. Nah ini coba ini kita kembangkan di sini Pak. Buat jalan-jalan desa nggak perlu semenisasi lagi, sekarang pasang paving aja semua kan lebih kuat konblok gitu. Kita rubah polanya Pak. Jadi itu fungsi kami di DPM desa untuk mencari peluang seperti itu Pak. Saya bilang dengan kawan-kawan kalau urusan pemeriksaan evaluasi itu udah kacamata gitu. Saya bilang ada kadis-kadis yang manca yang nakal, udah pakai diri lah yang mendidik telinganya, nggak bisa apa-apa ya, tidak ada Pak Kapolsek juga mengingatkan semua. Jadi kami lebih arah ke fungsi itu, mengembangkan potensi-potensi yang memang bisa mendorong
pembangunan di desa, mendorong kemandirian pemerintah desa. Itu yang jadi tugas besar kami, Pak. Karena kita ini kan desanya, mohon maaf ya jujur, selama dari 2014 sampai sekarang itu kan ketergantungannya besar dengan dana desa, Pak. Tapi kan kita tidak tahu apa perkembangan kedepannya. Masih ada nggak dana desa, kita nggak tahu. Kalau rezimnya berganti, misalnya akan berubah lagi kebijakannya, dan akhirnya desanya nggak mandiri kalau kita siapkan dari sekarang gitu. Nah kalau desa sudah berkembang, dia sudah punya unit-unit yang bisa meningkatkan pendapatan hasil desa, sudah dana desanya mau dikurang mau hilang sekalipun desa tetap tumbuh gitu. Nah itu yang kita harapkan tadi kaitan dengan kegiatan pembangunan di desa. Nah yang terakhir tadi soal jalan, ini memang jadi PR kan, jadi masalah kami juga. Jalan ini kan statusnya jalan kabupaten, sementara desa ini mau mengintervensi, mau memperbaiki lanjut, tapi kan nggak boleh status. Nah ini kemarin tadi saya sudah ngomong dengan kawan, ayo kita jalan-jalan ke Kementerian PUPR atau Kementerian Desa boleh, karena ini kan akses utama. Nunggu pemerintah, mohon maaf juga apakah janji-janji aja gitu kan, ini nggak jalan-jalan juga gitu kan. Saya ini bagian dari pemerintah ya, cuma ya sudah berapa lama proses itu diusulkan tapi kok tidak difasilitasi. Apakah memungkinkan misalnya desa melakukan intervensi? Kalau memang memungkinkan ya kita cari dasar hukumnya, Pak, agar tidak melanggar aturan gitu kan. Kalau memang itu untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat, ya saya pikir kan memang kita harus berjuang juga. Anjir Pak ada Sri suara sudah tengok kerongkongan jadi kita dipenuhi juga gitu kan. Biasanya para pileknya ramai berjanji. Karena mau pilih ya tinggal bisa. Tenang aja Pak Andes, kami itu tenang aja tenang terus kan. Karena betul Pak Andes. Hanya kan saya ngomong ini akses utama yang memang menghubungkan masyarakat dan juga mengembangkan potensi produksi di sini, Pak. Jadi Pak ada cerita harga telur itu karena jalannya rusak, itu akhirnya mereka kan mau tidak mau rendah kondisinya juga, membawanya segala macam. Kalau di jalan saya pikir kalau di jalannya bagus ini pasti potensi usaha terbuka. Nah terus juga itu nanti Pak, jadi PUPR saya juga nanti akan sampai lintas PUPR dan kami juga mengkomunikasikan dengan Kementerian PUPR itu. Artinya ini bisa nggak misalnya desa mau intervensi, kalau misalnya nggak bisa kan boleh dijawab, kalau memang nggak bisa ada solusinya supaya ini bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Nah kemudian juga nih terakhir lagi saya lihat Pak, saya melihat menarik nih di sepanjang jalur jalan tadi ya A5 sebenarnya itu bagus Pak, itu sudah ada jalan, kemudian ada jembatan sudah, maksudnya jalan itu beraspal, salurannya bagus, ada pintu air. Saya kemarin ngomong dengan Ibrahim itu masuk dia udah tahu gitu ya. Tapi bagian jalurnya kan sama tuh. Nah, saya minta kemarin itu juga dikembangkan jadi semacam wisata desa apa misalnya itu kan airnya udah bagus, tinggal saya bilang masukin bibit ikan situ, angkatkan dari ketahanan pangan, karena tempatnya sudah ada yang ramah. Nanti buat gazebo kecil-kecil di pinggir jalan itu bikin wisata memancing, saya bilang jadi wisata buat desa. Jadi di situ orang parkir bayar, waktu warung-warung kecil itu tumbuh, masukkan itu di dalam saya bilang masukkan itu nanti di Instagram, di Facebook, macam-macam promosikan rame loh, karena akses dari kapal itu mudah sini Pak. Sekarang sudah mudah, maksudnya sampai jalan aspal pun sudah mudah. Dan view-nya bagus Pak, pemandangan bagus. Tergantung desa-desa itu lagi bisa melihat potensi itu bisa nggak dikembangkan gitu. Kalau saya melihat itu luar biasa, mengangkat jadi duit semua Pak oleh pemerintah desa. Tergantung mereka melihat itu bisa dikembangkan atau tidak. Nah sebenarnya dari daerah subur ini kan yang berkembang dari pertanian, peternakan. Tadi saya tolong juga Pak Karis Pak, coba lagi tahun depan peternakannya tidak hanya sapi potong, sapi perah kan belum ada nih 3 bulan yang produknya susu gitu. Nah sebenarnya potensinya ada, tapi kita pelajari juga bilangan secara teknis mungkin atau tidak. Nah itu mungkin dari kami Pak, dan kami juga mohon dengan tim monitoring evolusi kecamatan itu terkait dengan program ketahanan pangan ini mungkin nanti bisa dieksplor lebih lanjut, karena itu menjadi prioritas kita juga kan, musuh pemerintah. Kalau fisik enak aja Pak, jadi nggak cek aja gitu kan bangunannya, kemudian yang lain-lain enak PLT tinggal kita cek aja lah sudah terima atau belum kan. Kalau ketahanan pangan ini kadang-kadang Pak bisa merampok ya, maaf ya, ikut juga gitu Pak, tapi luar sapi kambing itu juga mati kambingnya. Saya bilang kalau ada beli hewan nanti Pak Ades ya Pak, ketua tim
Ketika kades mengatakan Pak, kami kemarin beli kambingnya mati, itu harus ada laporan, saya bilang laporan polisi sama laporan dari PPR-nya. Berita acaranya harus ada Pak, jangan bilang mati kita percaya, nah harus berita acaranya. Kalau berita acaranya nggak ada, terus ditelusuri Pak, jangan nggak dibeli sama dia. Jadi ini bagian dari kita untuk mendewasakan juga agar pekerja itu sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan prosedurnya gitu kan, terkait dengan penggunaan anggaran negara itu. Itu mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih Pak Kades, Pak Sekda. Mungkin setelah ini Pak Sekda dan rekan-rekan menunjukkan kami akan kembali lagi ke Kapuas. Saya juga terima kasih dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari desa Ujung bisa menjadi bahan buat kami dan juga bahan untuk desa-desa lain bisa berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih. Saya lagi mohon maaf, kami akhiri video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.